Menekan peredaran narkoba dan juga senjata tajam di lapas kelas 2B Manokwari, razia gabungan dilaksanakan. Namun hasil razia masih ditemukan beberapa benda yang tidak diperbolehkan ada dalam hunian. Jelang bulan puasa pada pekan depan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan intensifikasi pangan di Manokwari City Mall. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, menekan peredaran narkoba dan juga senjata tajam di lapas kelas 2B Manokwari, razia gabungan dilaksanakan namun hasil razia masih ditemukan beberapa benda yang tidak diperbolehkan ada dalam hunian. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Manokwari digeledah pada Jumat 9 April 2021 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Razia gabungan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Permasyarakatan ke-57. Razia gabungan melibatkan pegawai Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Manokwari, didampingi pegawai BNN Papua Barat dan juga anggota TNI Kodim 1801 Manokwari dan anggota Polres Manokwari. Proses razia berjalan aman dan lancar walau diguyur hujan. Terlihat penghuni lapas satu persatu dikeluarkan dari sel dan proses pemeriksaan dilaksanakan kepada penghuni lapas serta dilakukan pemeriksaan ke dalam ruangan sel. Kepala Lapas 2B Manokwari Julius Paat menyampaikan proses razia di Lapas kelas 2B Manokwari rutin dilaksanakan dan ini kali yang ketiga. Dilaksanakan razia gabungan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan Kamtipmas dalam Lapas kelas 2B Manokwari. Kita sudah melakukan penggeledahan bersama dan seperti rekan-rekan pers ketahui bahwa di Lapas Manokwari ini sudah 3 kali. Nah, ini adalah yang kesekian dari 2 kali penggeledahan yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah. Nah, kebetulan hadir di sebelah kita juga Pak Jevius. Beliau ini adalah mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam melaksanakan penggeledahan secara serentak. Ini seluruh Indonesia dan mungkin di Indonesia Timur dilaksanakan pada tanggal 9 hari ini. Jadi ini semua barang-barang memang yang senjata tajam dan sebagainya ini kan tidak boleh ada di dalam, termasuk elektronik. Terkait dengan temuan yang hari ini kita dapati, ini bisa saja kita memang buka bengkel reparasi. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang di kegiatan kerja, baik yang perbaikan elektronik, semua harus dimasukkan di gudang setelah selesai bekerja. Jadi mungkin ada beberapa juga ini kemungkinan dari, kalau nanti teman-teman bisa sebentar lihat di bengkel, itu ada pertukangan kayu. Nah, karena memang sangat berdekatan, bahkan itu kita kan sudah over kapasitas. Bahkan itu tempat bengkel kita jadikan blok hunian. Jadi dia bersebelahan. Kita tidak tahu ini sampai masuk bagaimana. Jevianus Siaten, mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat mengatakan, pelaksanaan yang dilaksanakan merupakan pelaksanaan cipta keamanan di dalam lapas kelas 2B Manokwari. Diharapkan tidak ada hal-hal yang dilarang beredar di dalam lapas, seperti HP dan uang yang menjadi pemicu beredar narkoba dalam lapas. Berharap, baik dari atas lagi, dari atas bawah, tidak lagi ada hal-hal yang dilarang itu berada di dalam lapas. Bila mana itu ada, maka lapas akan dievaluasi. Evaluasi yang bisa kita ganti, ya. Apalagi kalau berulang-ulang menemukan hal-hal yang dilarang, ya, hal-hal yang dilarang, karena itu tidak dibenarkan. Karena itu dapat memicu, terutama HP, ya. HP ini biasa kaitannya dengan narkoba, ya. Dari hasil razia gabungan yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Manokwari, tidak didapati narkoba maupun telepon genggam, namun masih ada beberapa benda yang dilarang seperti alat tajam, serta benda yang berbahaya lainnya.
Untuk menekan peredaran narkoba dalam lapas kelas 2B Manokwari, kamera pemantau atau CCTV di sekitar lapas Manokwari dapat diakses oleh BNN dan juga pihak keamanan sebagai sinergitas dalam memerangi narkoba. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, razia gabungan juga dilaksanakan di Lapas Perempuan Manokwari. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam, namun benda yang menimbulkan masalah masih ditemukan. Lapas Perempuan Manokwari menggelar penggeledahan gabungan bersama Polres Manokwari, BNNP Papua Barat, dan didampingi oleh Satops Patnal Kanwil Papua Barat. Kegiatan penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Manokwari, Angelina Hakubun. Tujuan penggeledahan untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban lapas agar menciptakan situasi dan kondisi lapas yang kondusif dengan memastikan tidak adanya peredaran narkoba, penggunaan handphone pribadi, dan barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Perempuan Angelina Hakubun mengatakan jumlah personil gabungan yang turun melaksanakan razia gabungan terdiri dari petugas Lapas Perempuan, BNNP, Kodim, dan Polres. Dengan jumlah personil BNNP dan Polres sebanyak 9 orang, sedangkan dari petugas lapas 20 orang, dan jumlah warga binaan 21 orang. Hasil yang ditemukan adalah alat tajam seperti gunting, pisau, dan juga cermin yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Serentak yang dilakukan malam hari ini adalah razia gabungan yang kami laksanakan antara Lapas Perempuan sendiri dengan BNNP, dengan Kodim dan Polres Manokwari yang dilaksanakan dengan personil dari BNNP dan Polres sebanyak 9 orang, dan untuk petugas lapas sendiri 20 orang, dan jumlah warga binaan 21 orang. Dan hasil yang ditemukan untuk Halinar sendiri nggak ada. Yang ditemukan adalah pisau, ada sendok, cermin, parfum botol, dan juga gelas 1 dan piring 1. Itu yang ditemukan malam hari ini. Kepala Lapas Perempuan menambahkan saat diwawancarai mengatakan untuk menjaga Kamtipmas dalam Lembaga Perempuan Manokwari, kami dalam sebulan melaksanakan razia sebanyak 2 kali, sehingga narkoba ataupun handphone para pemeriksaan malam hari ini kami tidak menemukannya. Tidak ada ditemukan di Lapas Perempuan. Kami sebelum siaga razia serentak ini, kami sebulan 2 kali kami melakukan penggeledahan, sehingga untuk handphone sendiri itu sudah kami sediakan di meja petugas di penjagaan untuk mereka boleh mengkomunikasikan sesuatu berhubungan dengan keluarga, sehingga malam hari ini kami tidak menemukan handphone. Karena handphone yang kami sediakan di depan itu ada 3 untuk mereka bisa berkomunikasi, bisa video call, apalagi dalam suasana pandemi ini kunjungan tidak dibolehkan, sehingga mereka boleh kunjungan lewat. Penggeledahan dilakukan dengan menyisir setiap sudut yang ada di blok hunian. Mulai dari kamar, tempat penampungan air, area dapur, hingga kamar mandi semua digeledah dengan teliti dan tanpa terkecuali. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gitu. Jadi kalau ini kan boleh dipakai tapi isi di botol plastik saja. Pemirsa, selain dilaksanakan razia gabungan di Lapas Kelas 2B Manokwari, tes urin juga dilakukan secara random oleh BNNP Papua Barat kepada petugas lapas dan juga penghuni lapas. Tes urin dilaksanakan setelah proses razia gabungan telah selesai dilaksanakan. Tes dilaksanakan secara random yang dilakukan kepada 10 orang, yang terdiri dari 5 orang petugas Lapas Kelas 2B Manokwari dan 5 dari penghuni Lapas Kelas 2B Manokwari. Proses tes urin langsung dilakukan oleh petugas BNNP Papua Barat yang disaksikan Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari dan tim razia serta sejumlah awak media yang hadir. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan dari hasil pemeriksaan tes urin pegawai maupun penghuni sebanyak 10 orang, BNNP Papua Barat mengatakan hasilnya negatif. Lebih lanjut disampaikan, untuk mendukung pemberantasan narkoba di Lapas Kelas 2B Manokwari, direncanakan akan dilaksanakan tes urin secara massal untuk petugas dan juga penghuni lapas.
Kita juga ini kan backgroundnya perawat. Jadi baik pegawai maupun penghuni negatif, dan untuk HP kita nihil hasilnya. Yang dipilih secara acak kali ya? Ya? Yang dipilih secara acak kali ya? Ya, random. Kan kita ambil acak. Karena BNN tadi maunya, tadi saya ambil yang pencurian, ada pembunuhan mungkin di kamar macam-macam. Beliau minta kalau boleh yang narkoba. Karena memang kecenderungannya yang narkoba itu berulang. Jadi ya nanti bisa dievaluasi dari tim BNN sendiri. Dengan adanya sinergitas narkoba dan juga obat-obatan terlarang dapat ditekan peredarannya dalam lapas kelas 2B Manokwari. Dan kita juga tidak ada tawar-menawar, makanya kita sangat bersinergi terus dengan BNN. Jadi jangan sampai kita, makanya kita berbagi informasi dengan BNN. Jadi ada akses CCTV-nya itu kita berikan ke mereka, semua pengawasan di ini bisa diakses oleh BNN maupun dari Polres. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasangan Elisa Auri, Ferry Auparai A2 keluar sebagai peraih suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang PSU pada 4 TPS di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wandama, 8 April 2021. Paslon nomor urut 1 ini mendulang total 353 suara. Sementara pasangan Hendrik Mambor Andarias Kaikatui atau Hemat mendulang total 259 suara. Sehingga selisih suara di antara kedua paslon sebanyak 94 suara. Jumlah 353 suara untuk pasangan A2 didapati dari 81 suara pada TPS 04 Kampung Maniwak, 103 suara pada TPS 05 Kampung Wasior 2, 80 suara pada TPS 09 Kampung Maniwak, dan 89 suara pada TPS 14 Kampung Maniwak. Adapun suara untuk pasangan Hemat diperoleh dari 86 suara pada TPS 4 Kampung Maniwak, 55 suara pada TPS 05 Kampung Wasior 2, 55 suara pada TPS 09 Kampung Maniwak, dan 63 suara pada TPS 14 Kampung Maniwak. Dua paslon lainnya yakni pasangan Bernardus Imburi, Seth Marani atau Beriman, dan pasangan Paulus Indubri Kuro Matani atau Idaman tidak mendapatkan suara alias nihil. Perolehan suara hasil PSU ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh Panitia Pemilihan Distrik Wasior di Aula Kantor Distrik Wasior Jumat sore kemarin. Rapat pleno dipimpin Ketua PPD Bernard Wambrau dengan dihadiri Panwas Distrik dan seluruh saksi dari 4 paslon peserta Pilkada Teluk Wandama 2020. Rapat pleno menetapkan jumlah perolehan suara secara keseluruhan di Distrik Wasior setelah PSU adalah 2.649 suara untuk pasangan A2 dan 2.142 suara untuk pasangan Hemat. Namun, perolehan suara secara keseluruhan dari 120 TPS di Kabupaten Teluk Wandama, pasangan Hemat masih tetap teratas dengan selisih akhir 184 suara atas pasangan A2. Adapun penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten pasca PSU rencananya dilakukan pada Senin 12 April 2020. Sebelumnya pada Jumat kemarin ketika meninjau langsung PSU di Teluk Wandama, Gubernur Mandacan menghimbau agar seluruh elemen masyarakat di daerah itu harus menerima hasil PSU. Karena siapapun yang terpilih, mereka adalah putra terbaik yang akan memimpin Teluk Wandama. Dan kita harapkan ya, keputusan terakhir, apapun keputusan, ya kita harus dukung ya. Siapapun dari sekian kandidat yang maju ini, ya ada 4 pasang ya, 4 pasang ini ketika sudah diputuskan dan sudah ditetapkan, ya itu anak-anak terbaik. Dari Teluk Wandama, Jack Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Kembali Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari melakukan intensifikasi pangan di Manokwari City Mall, terutama mengecek bahan pokok jelang bulan puasa pada pekan depan. Sidak yang dipimpin langsung Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari di hari kedua ini, terutama melakukan pemeriksaan barang makanan dan snack yang ada di sekitar lantai dasar Manokwari City Mall Jumat pagi tadi.
Kepala Balai POM Manokwari Herianto Baan mengatakan, sejak sidak yang dilakukan Kamis 8 April kemarin, petugas BPOM mendapati sejumlah barang yang sudah kadaluarsa, seperti produk makanan di salah satu distributor di Manokwari. Kata Baan, meski baru pertama kali ditemukan di tempat tersebut, namun pihaknya tetap akan menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan. Baan menambahkan, meski sudah sering melakukan sidak, namun masih saja sering ditemukan sejumlah barang yang sudah kadaluarsa. Hal ini tidak terlepas dari kelalaian dari sejumlah para pelaku usaha di Manokwari yang tidak taat, meski sudah sering dilakukan pembinaan secara langsung. Tetapi karena dia baru pertama kali, kita lakukan pemusnahan dan kita akan tindak lanjuti berupa surat peringatan. Itu apa itu? Produk-produk biasa, makanan-makanan ringan, minuman ringan, gitu. Jadi kita ini sudah bertahun-tahun juga melakukan ini, tetapi masih sering kita dapatkan produk yang kadaluarsa, produk yang sudah rusak. Ini kadang ini merupakan kelalaian dan kadang-kadang kelalaian dari pelaku usaha yang tidak mengawasi. Jadi kalau misalnya mereka sudah berkali-kali kita lakukan pembinaan dan ada masih juga ditemukan pangan yang kadaluarsa, rusak dan tidak memenuhi syaratnya, kita akan tindak dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, manajer Hadi Supermarket, Frankie, mengaku dengan adanya kunjungan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari dapat menjaga keamanan pangan di Hadi Supermarket, terutama menjelang bulan puasa yang sudah semakin dekat. Frankie mengatakan saat pemeriksaan memang ada sejumlah label yang dicek oleh BPOM. Kedepan ini akan menjadi prioritas mereka untuk berkoordinasi dengan pihak kesehatan dalam melengkapi label terutama di setiap produk makanan seperti kue dan roti. Ini memang untuk menjelang hari raya besar ya, memang terutama untuk keamanan pangan. Jadi kami juga sangat berterima kasih atas kunjungan dan pemeriksaan ini. Oh, yang ditanyakan tadi memang ditanyakan dari Bapak Balai POM, menanyakan untuk dokumen yang ada di negeri mengenai PIRT, dan mungkin kalau ada yang memang pembaharuan yang akan kita koreksikan lagi kembali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Itu yang diingatkan tadi. Jadi mungkin kami akan berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan mengenai nomor yang ada di kemasan. Ya. Oh tidak, hanya mungkin ada perbedaan harus ada perbedaan antara kemasan yang plastik dengan kemasan yang diisi toples. Itu sih yang kami akan tanyakan. Ya. Di mana petugas BPOM dalam melakukan intensifikasi pangan ini menggandeng pihak Disperindak Kabupaten Manokwari dan Polda Papua Barat untuk mengecek barang-barang pangan agar memastikan tidak ada barang kadaluarsa maupun barang yang rusak yang dijual menjelang bulan puasa. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.